Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Gerobokan Gokil. Nah, sobat semua, pada video kali ini saya akan membahas tentang detik-detik salah satu wartawan ketika wawancara dengan Rismon. Ya, ini tampak muak, pengen muntah. Kira-kira apa ya alasan wartawan tersebut memperlihatkan mimik seperti itu ketika wawancara Rismon saat setelah Rismon keluar dari Bareskrim Polri kemarin ya. Atau apa wartawan itu sudah muak ya akan pernyataan Rismon, Roy Suryo CS yang terus-menerus bikin gaduh negara ini. Terus berikutnya ada penasehat Kapolri yang meminta Polda Metro untuk segera memproses hukum Roy Suryo CS. Kenapa? Alasannya ya supaya mereka ini nggak terus-menerus membuat gaduh negara Indonesia ini dengan fitnah-fitnah dan kebohongan-kebohongan yang terus dilontarkan. Nah, tanpa berlama-lama lagi, berikut adalah video lengkapnya. Berarti hari ini dipanggil sebagai sebagai terundang. Undangan klarifikasi. Kok gitu, Mbak? Klarifikasi tentang Pengen muntah berkaitan kayak. dengan pelaporan oleh Pak Joko Widodo. Ijazah yang asli yang sudah di-scan, misalnya yang dianggap asli itu di-scan dengan sangat bagus, semua orang bisa lihat, bukan ijazah fotokopi yang kemudian ada terlipat lagi, kan kita juga tahu semua gitu. Fotokopi itu bukan bukti, sehingga sekarang kan malah jadi candaan ini Pak Arianto di masyarakat. Nggak apa-apa. Oh, kalau gitu fotokopi boleh ya? Itu temuan ini nggak masalah, Pak. Nggak masalah. Itu Bapak silakan aja adukan komplain-komplain gitu-gitu ya. Tapi saya saya hanya ingin menjelaskan gini ya Bu ya. Kepada masyarakat. Jadi artinya, apa yang disampaikan Pak Roy tadi itu ke teknik ya yang diajukan ya. Teman-teman menurut penilaian kami itu tidak wajar, tekniknya itu keliru gitu. Makanya itu untuk membuktikan itu marilah kita sama-sama buktikan dengan proses peradilan yang ada gitu. Nah, proses peradilan karena sekarang udah penyelidikan dihentikan, nah, silakan pakai jalan lain. Apakah pakai petun maka bisa apa enggak? Menurut saya petun juga susah karena itu kan prosesnya sudah lebih dari berapa tahun gitu. Oke. Jadi Kalau permintaan gelar perkara khusus ini mungkin dikabulkan penyidik Pak Arianto atau tidak saya perlu? tidak tahu. Nah, kalau saya sih kalau berhubung sudah dihentikan masuk gelar lagi ya enggak. Oke. Kan bisa aja Pasti Pak. enggak. Ya, saya yakin enggak. Ada pencalonan TNI, kemudian di apa pejabat-pejabat lagi kan boleh. Kalau memang ada yang perlu dikoreksi, saya kira nggak ada masalah. Saya lihat sudah baca ya Pak ya. Bareskrim karena kemarin sudah terlanjur gelar yang tertutup dan tidak disebutkan keluar. Sekarang suruh didesak gini suruh keluar, dia pasti nggak mau. Itu aturan dari mana gitu. Masalahnya kan gitu. Saya menyarankan kan masih ada kesempatan terbuka. Di Metro nanti kalau di Metro ini terbuka Pak, itu akan kelihatan sekali Pak. Mana yang benar, mana yang salah. Baik. Siapa mereka ini sebetulnya? Nah, isu tentang ijazah palsu ini kan bukan sehari dua hari, bertahun-tahun. Orang yang korupsi uang triliun rupiah, polisi begitu tangkap, jaksa begitu ambil semua peristiwa-peristiwa penting itu, seketika langsung hilang di ruang publik. Pemeriksaan terhadap tokoh-tokoh tertentu yang terkait dengan pemalsuan data, penipuan, segala macam yang sedang ditangani oleh KPK, hilang total. Rakyat tidak mendapatkan informasi itu lagi. Pertanyaannya siapa mereka ini? Untuk apa urusannya? Masa orang sekelas seperti Roy Suryo yang sudah berkali-kali bahkan pernah dipenjara tidak kapok-kapok dengan menyebarkan berita-berita bohong. Ilmuwan apa kalian? Penelitian apa kalian? Yang penuh hujatan dan caci maki. Apakah peneliti dengan cara begitu? Nggak mungkin, Andro. Dia tidak berdiri sendiri ini barang. Itulah kenapa saya berkali-kali bilang, kalau orang-orang ini punya niat baik, punya etikat baik, tidak begini cara mereka. Tidak begini cara peradabannya menghujat, mencaci maki, mencederai. Dari satu kasus ke kasus lain. Fufu, fafa, fufu, fefe, dan segala macam.
Nggak selesai, mereka pindah lagi. Nggak selesai, pindah lagi. Bagaimana caranya mereka menjatuhkan harkat dan martabat Jokowi dan keluarganya, tidak selesai-selesai. Tudingan Bang Masa Ngabalin sih? jelas ini Bang, Abang menyebutkan satu nama yang Abang maksud Iya, fix Roy saya Suryo, harus bilang meskipun seperti tadi itu. Roy Suryo sudah bantah. Ada Rismon, ada Ibu Tifa, ada Ibu siapa lagi itu. Berkali-kali hanya itu saja hitungan jarinya. Masa mereka cuma lakukan itu saja, kemudian sudah klarifikasi, Pak, kita kalau mau caleg, kalau ijazah kita diragukan oleh KPU, maka yang bisa melakukan klarifikasi itu adalah sekolah yang mengeluarkan ijazah kami. Sekarang Universitas Gadjah Mada telah melakukan klarifikasi, telah memberikan keterangan tentang posisi ijazah Jokowi. Masa sih belum lagi sih? Masa sih tidak diterima pernyataan itu? Masa sih UGM bukan institusi resmi? Kok kita tidak kapok-kapok, tidak bisa menyelesaikan perkara? Bangsa apa kita ini? Bang Siapa Ngabalin, kita sebentar. sebetulnya? Bang Ngabalin, Roy Suryo, Rismon, dan juga Dr. Tifa, mereka sama-sama UGM. Mereka dalam satu ikatan keagama. Tadi kami sudah konfirmasi ke Roy Suryo bahwa tudingan itu adalah palsu. Karena kami bergerak atas biaya sendiri, tidak ada yang menggerakkan kami sama sekali. Itu kata Roy Suryo di paket yang kami tampilkan tadi, Bang. Iya dong, kalau dia sesama UGM, kalau dia sesama alma mater, kenapa sih orang tidak bangga punya alma mater melahirkan seorang alumni terbaik, memimpin Republik Indonesia 2 periode, menjadi gubernur DKI Jakarta, menjadi wali kota 2 periode. Luar biasa kan alumni UGM itu kan? Jadi apa yang kita mau bilang coba? Tanyakan semua flora dan fauna di atas bumi dan di bawah kolong langit ini. Tidak masuk akal langkah-langkah ini. Karena itulah saya bilang ini permainan panjang. Ini proyek besar ini bos. Tidak mungkin tidak punya biaya. Pasti menelan biaya yang sangat banyak. Siapa-siapa yang nongol di depan televisi, di layar kamera, ditulis semua itu. Saya tahu, saya mengerti. Karena saya ada di kantor staf presiden pada waktu itu. Saya berkomunikasi, mereka menelpon saya, mereka menceritakan masalah mereka kepada saya. Menurut Abang jadi tujuannya apa? Yang satu kan inginnya kalau versinya Roy Suryo CS inginnya ini dibuka seterang-terangnya dengan penelitian yang ilmiah bahwa mereka sebagai akademisi. Nggak ada, bukan bukan penelitian ilmiah itu, bukan akademisi kayak begitu. Saya ini guru besar Andro, saya tahu kalau cara bekerja ilmiah itu tidak begitu. Seorang peneliti tidak bekerja seperti begitu. Masa mereka mencaci maki, menghujat, mencederai, tiba-tiba lahir sebagai seorang pahlawan, sebagai peneliti. Peneliti apa dengan mulutmu kayak begitu? Menghujat dan mencaci maki orang, mencederai harkat dan martabat pribadinya. Luar biasa loh tingkat kesabaran seorang Pak Jokowi itu. Dari hari ke hari, dari tahun ke tahun, sampai pada puncaknya. Kita tahu kan karakter orang Solo yang punya kewibawaan begitu luar biasa. Senyumnya manis, bertahun-tahun menunggu. Sampai pada harkat dan martabatnya, beliau merasa tertusuk. Beliau merasa sangat amat kecewa dan tersinggung. Sudah sampai pada puncaknya. Beliau datang sendiri sebagai seorang pribadi, mantan kepala negara, melaporkan, menenteng itu ijazahnya melapor. Belum juga. Hei, apa yang salah dengan wajah dan perilaku kalian? Siapa melahirkan kamu orang? Kenapa begitu alak dan kelakuannya seperti begitu? Bukan peneliti itu. Dari awal-awal tidak begitu kelakuannya. Mereka menghujat, mencaci maki. Nggak ada cara kerja peneliti. Meneliti itu tenang, teduh orang bekerja. Gitu.